Salam hangat melayang lewat udara, tawa dan harap kita rajut bersama. Di pagi siang senja atau malam yang setia, suara ini hadir menemani langkah kita. Gemas berdia bersamamu selalu, mengalirkan kasih damai yang menyatu. Mari bergandeng tangan walau tak bertemu. Semoga Anda semua bahagia selalu. Dalam suara dan doa, dalam cerita dan makna, kita satu meski berbeda. Digemas sepertia kita keluarga. Gemas Sovedia bersamamu selalu, berbagi cerita harapan yang baru. Salam cinta lewat udara menyapamu. Semoga Anda semua bahagia. Hati yang bersua, yuk kumpul selamat mendengarkan. Ya, itu lagu baru ya. Lagu untuk mengawali perjumpaan kita. Bagaimana para Soverdia dimanapun Anda berada? Halo Jakarta, halo Kalimantan Barat Tengah Timur, halo Medan, mana lagi ya? Tentunya di Jogja, Soverdia Jogja, halo, apa kabar? Dan bagaimana juga di Surabaya, Bali, Lombok, selamat berjumpa. Nah, tentu kita hidup di tengah-tengah paroki dengan berbagai macam paguyuban. Nah, sebagai Soverdia di tengah paroki, kita harus membangun persaudaraan sebagai warga paroki meskipun kita masing-masing dengan paguyuban kita. Nah, persaudaraan itu tidak lahir dari struktur, tetapi tentu saja dari kesadaran rohani. Di paroki, di paguyuban, kita dipersatukan oleh iman yang sama, dipanggil dalam perutusan yang sama, berakar pada kasih Kristus yang menyatukan. Karena itu penting di dalam suatu yang sudah terlaksana, misalnya dengan paguyuban Soverdia yang ada di Surabaya, doa bersama lintas paroki dan paguyuban, peneguhan bahwa kita satu keluarga dalam gereja, bahasa yang kita pakai kita, bukan kami dan bukan mereka. Nah, kan itu dia. Nah, tentu ada
teman-teman yang merayakan hari ulang tahun ya. Siapa saja ya ini yang berulang tahun? Yang berhut di bulan Januari, Ibu Media, Soferdia Roh Kudus Malang. Ibu Maria Francisca 14 Januari, Soferdia Gembala yang Baik. Ibu Elizabeth 18 Januari, Soferdia Ratu Rosati Malang. Ibu Teresia Indah 19 Januari, Soferdia Paulus. Gu Yanisir 20 Januari, Soferdia Surabaya. Nah, tentu ini kita akan menyanyikan sebuah lagu Happy Birthday ya. Happy Birthday yang baru saya bikin ya. Jadi ini lagu selamat hari ulang tahun untuk saudara-saudara kita, anggota Soferdia, anggota Soferdi. Nah, ini dia. Happy birthday untukmu, saudara-saudariku, Soferdia dan Confratres Word. Hidup itu berkat, umur panjang anugerah Tuhan. Selamat hari ulang tahun. Happy birthday yang berhut dalam minggu ini ya. Selamat, Tuhan memberkati Anda semua. Doaku untuk kalian. Dari ini siapa yang ulang tahun? Wajah ceria penuh senyuman, hari bahagia penuh harapan. Syukur kita panjatkan pada Tuhan. Happy birthday, selamat ulang tahun, bahagia selalu
Lagu baru selamat hari ulang tahun untuk teman-teman ya. Soferdia yang berulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun. Wah, ini pertama ya dapat lagu baru ciptaan saya tadi pagi nih. Selamat ulang tahun saudara-saudariku. Tuhan memberkati Anda semua. Iya. Nah, bagaimana kita tumbuh dalam persaudaraan? Tentu saja ketika kita semua merasa diikut sertakan. Pentingnya ruang partisipasi yang setara di antara kelompok-kelompok di tengah paroki. Kan setiap paguyuban diberi peran. Bukan hanya sebagai pengisi acara. Lintas paroki dilibatkan sejak perencanaan, bukan hanya hadir saat pelaksanaan. Tidak ada paguyuban yang merasa lebih penting. Kesetaraan di tengah-tengah paroki itu penting sekali. Karena itu apa yang perlu? Tentu ada panitia lintas paguyuban yang mewakili lintas paroki. Dan penting sekali di dalam kelompok yang bermacam-macam ini, tugas dibagi secara adil, merata, dan jelas. Apresiasi terbuka untuk setiap kontribusi yang diberikan oleh paguyuban yang ada di tengah-tengah paroki. Nah, itu dia bagaimana kita membangun paguyuban di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama. Nah, ini dia kita akan mendengarkan bergerak dalam sabda dan roh. Itulah Soferdia sesungguhnya. Nah, mari selamat mendengarkan lagu-lagu slow ya. Selamat menikmati. Firman Tuhan landasan langkah kami, sesungguhnya sabda hidup penuntun karya ini. Dalam doa kami diteguhkan, mengabdi setia tanpa pamrih dan lelah. Di dalam komunitas kami bertumbuh, satu hati, satu jiwa, saling meneguhkan. Perbedaan jadi kekuatan, kasih persaudaraan jadi kesaksian.
Itu dia sebuah lagu kita akan mencoba hal ketiga, menghargai budaya sebagai jembatan. Budaya itu kan menyatukan yang berbeda. Budaya itu melunakkan sekat-sekat sosial. Budaya membantu iman menjadi lebih membumi. Karena itu di dalam persaudaraan, sikap saling belajar budaya satu sama lain, tidak merendahkan atau menonjolkan budaya tertentu, menjadikan budaya sebagai alat persaudaraan, bukan identitas eksklusif. Iya, kesehatan itu anugerah Tuhan. Dalam persaudaraan kita perlu membangun, menjaga, merawat kesehatan kita masing-masing. Iya, itu dia. Sekarang kita mencoba membuka sharing-sharing kita melalui online. Dan Mas Anton, apa kabar? Iya, Mas Anton, saya coba telepon, nanti bisa mengontak Soferdia Surabaya. Iya, Mas Anton, selamat sore. Selamat sore Romo, bagaimana kabar? Salam Baik sekali ya. Jadi mentor di sana dan Pak Agus bersama kawan-kawan di Surabaya, dia akan menjadi penyiar locator, penyiar di tempat. Nanti kita nanti coba Mas Anton hubungi Pak Agus ya. Sementara hubungi, saya akan mengajak para pendengar bagaimana kita membangun persaudaraan
spirit saling melayani, bukan menonjolkan diri. Persaudaraan, mereka, ya. bagaimana? Mereka sudah terhubung? Iya. Persaudaraan kita bisa menjadi rusak kalau ada persaingan. Keinginan tampil paling hebat, kepentingan kelompok sempit. Karena itu di dalam persaudaraan paguyuban yang ada di paroki-paroki, sebagai superdia, kita menjadi pelayan persatuan. Menjadi penjaga harmoni, menjadi teladan kerendahan hati. Pertanyaannya bukan kelompok kami dapat apa, tetapi apa yang bisa kami sumbangkan untuk persaudaraan bersama di tengah-tengah paroki. Ya, Mas Anton? Halo? Belum kontak, Romo. Belum kontak. Ada Pak Agus, ada Pak Yosef. Iya. Iya. Pak Agus, salam Soferdia. Ya, selamat sore, salam saudara. Iya, selamat sore Pak Agus. Selamat sore Romo. Iya, bagaimana teman-teman di Surabaya lagi ngopi di rumah? Tadi saya masih nunggu-nunggu belum pada datang. Oh, enggak apa-apa kita. Jadi saya ini contoh yang diberikan oleh Surabaya. Pak Endri Giring. Salam. Iya. Ya, Iya. ini Pak Endri Giring. Oh iya, dari mana Bekasi ini ya? Terima kasih. Ya Bekasi, halo, halo Horas. Halo, Pastor. Apa kabarnya di Bekasi? Baik. Iya, baik. Nah, ini senja sore ini kita siaran Gema Soferdia yang bertemakan bagaimana kita sebagai paguyuban Soferdia di tengah-tengah paroki, di antara kelompok-kelompok yang ada di paroki. Apa yang perlu kita lakukan? Mungkin Pak Agus yang sudah melaksanakan ini di distrik Surabaya, bagaimana berdoa bersama, bergabung di tengah paguyuban-paguyuban yang ada di kota Surabaya. Barangkali Pak Agus bisa nanti Pak Sembiring tetap standby ya, kita langsung ini siaran lewat online. Siap. Iya, oke. Iya, oke. Nanti, iya Pak Agus, suaranya HP-nya lebih dekat dikit. HP-nya lebih dekat dikit, suaranya supaya lebih jelas. Halo. Iya, iya. Sudah. Iya, oke. Terima kasih Romo dan Bapak-bapak semua, Pak Anton, Pak Sembiring. Selamat sore. Ya. Kalau kita bicara distrik, sebetulnya saya itu kurang kompeten dalam saat ini ya, karena posisi saya ini sebagai, kalau dulu sih pernah jadi ketua distrik Surabaya Malang, tapi sekarang ini jadi ketua Superdia paroki ya, di tingkat paroki saja. Ya, mungkin kalau bicara distrik mungkin hanya masa lalu saya saja, karena kondisi sekarang ini sebenarnya kami tahu, tapi mungkin lebih berkompeten nanti Pak Gede atau siapa yang pengurus yang sekarang bisa memberikan infonya. Khusus untuk di Superdia Paulus ini kita sudah menapak di tahun 26 ini dengan program-program kerja yang kemarin juga sudah banyak diberikan dengaran juga masukan dari Romo Murtito, sudah beberapa disampaikan dalam siaran kemarin. Ya, Eva, selamat sore. Salam Soferdia, Eva. Ya. Iya, sore. Ya, sementara begitu Romo. Apa nanti kita bisa bicara program atau bagaimana? Saya juga belum tahu nih tema diskusi kita ini. Iya, ya barangkali kita dengarkan Pak Sembiring dari Bekasi, bagaimana selama ini sebagai Soferdia di tengah-tengah paroki maupun di distrik
Bekasi ya. Bagaimana keaktifan sopir dia untuk turut membangun persaudaraan di tengah-tengah paroki. Ya, Pak Sembiring? Siap, terima kasih Romo. Saya ganti HP ya, soalnya HP yang lama, yang tadi enggak, suaranya enggak kedengaran ya. Ini suaranya jelas, ini suaranya jelas. Oh ya, ini jelas. Ini. Ya, silakan Pak Sembiring, silakan. Ya, terima kasih Romo dan teman-teman Soperdian di Pak Agus, Bu Epa, siapa lagi nih ya? Seluruh provinsi Jawa, Pak Sembiring. Mereka mendengarkan ini. Provinsi Jawa ya. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Tadi saya mendengar juga seperti Pak Agus, kebetulan saya bulan tahun lalu sudah bukan sebagai ketua distrik lagi Romo ya. Iya. Dan teman-teman, tapi cuma saya ada sharing sedikit ya mengenai kebanggaan menjadi anggota Soperdia yang sekian sudah puluhan tahun ya. Iya, baik, silakan untuk meneguhkan. Ya, ini yang pada bulan Mei lalu saya ziarah Arnoldus ya. Ziarah Arnoldus ke style dan ke style ya, namanya style ziarah Arnoldus ya. Iya. Yang hanya berdua dengan ibu tanpa pendamping, dengan bahasa yang minim ya. Jadi berkat misionaris kita, petunjuk dan arahan misionaris kita yang ada di Eropa, di Roma ya, ini perjalanan kami ya luar biasa berhasil ya. Jadi pengalaman saya, niat saya memang sebenarnya setelah Soperdia udah masuk keluarga Arnoldus yang keempat ya, pilar keempatnya. Ternyata memang ingin sekali memastikan benarkah ada lilin keempat untuk Soperdia. Ternyata memang benar adanya di rumah induk kita style ya. Lilin Soperdia luar biasa menyala ya, melebihi yang keluarga yang bertiga ya. Jadi itulah pengalaman saya yang nggak saya bayangkan bisa sampai ke makam Arnoldus di Stale. Dan luar biasa kalau kita bilang keluar sebagai anggota Soper dia di rumah-rumah induk SPD ataupun komunitas ataupun paroki-paroki yang ditangani SPD di mana juga itu mereka sangat welcome dengan anggota Soperdia. Dan di Style juga saya sharing mengenai Soperdia di Indonesia, Provinsi Jawa lah ya. Nah, itu mereka bangga dengan Soperdia kita. Begitu juga saya di sharing di Sang Agustin dan di General. Dan ada juga yang sangat menarik mengenai saya sampai ke makam Santo Yosef, Redon Metz, makamnya yang di kampungnya ya, di Oyes. Jadi ada salah satu ada suster kita juga SSPS orang Oyes di Austria. Iya. Mereka menganggap Santo Yosef itu milik mereka, santo mereka, karena dia kampungnya dari Oyes kan. Iya. Ternyata saya bilang itu santo kita, suster. Gitu. Akhirnya dia suruh, buktinya apa? Saya suruh doa makan dengan lagu Santo Yosef Predemet, jadi mereka terharu juga. Ternyata santonya bukan santonya saja. Gitu. Iya. Gitulah kebanggaan kita sebagai sopir ini, kita diterima di mana-mana juga. Jadi
Jadi tahu juga saya ini, kalau kita sebagai anggota Soperda dengan penjelasan Romo aja mungkin kurang lengkap. Pas saya ke sana ternyata Lebih lengkap. komunikasi antara Arnoldus dan Santo Yosef Prenademet itu intens juga. Tidak hanya surat menyurat kan. Iya. Akhirnya mereka bertemu, Arnoldus dengan Yosef datang dari parokinya jalan kaki ke tempat bekas seminarinya dulu. Bertemu dengan Santo Yosef, akhirnya di situ mereka pertemuan sehingga dia menjadi anggota SPD. Menarik, jalan kaki jauhnya, kami aja naik mobil dari OS ke tempat seminari pertemuannya itu Jauh. Iya, jauh. 30 menit naik mobil. Iya, lumayan jauh tuh. Apalagi Iya. jalan kaki ya. Ayo, Dingin lagi. memang luar biasa. Mungkin lu naik turun gunung jalan kaki. Akhirnya ya begitulah pertemuan antara Santo Yosef dengan Arnoldus. Kalau saya baru tahu begitu sejarahnya dia masuk menjadi Serikat Sabda Allah. Jadi saya bangga. Jadi di mana-mana di Austria, di Swiss kami nginap karena perjalanan 25 hari ya. Panjang sekali. 25 hari berdua, tidak tahu bahasa. Ya, di Sang Agustin juga pengalamannya ada satu imam dari Jerman kali, mungkin dulu lama dia di Indonesia. tugas di Indonesia. Iya. ND atau mana gitu. Itu dia sangat senang sekali pingin di Indonesia katanya. Itu karena malam saya ke komunitas itu, jadi tunjukin kapel, ruang makan. Jadi pagi-pagi telat bangun, jadi mau makan Habis. kedengaran suara piring, cuma nggak tahu karena di kamar itu seperti tulisan kamar itu ada semuanya di sana seperti pernah di share sama Romo Ranto, ada tulisan apa itu Romo Murtike, kan ada tulisan kayak angka-angka ya. Tuhan bersamamu apa gitu ya. Iya. Setiap kamar rumah SPD sana di paroki atau apa ada tulisan itu. Baru saya karena kemarin Romo Ranto share di Soperda jadi tahu, ternyata itu maksudnya ya gitu. Iya. Baik Pak Sembiring, HP-nya jangan dimatikan, nanti bisa dengarkan lagu atau apa di HP yang sedang online. Saya buka untuk pembicaraan sebelum saya putarkan lagu. Tadi soalnya Pak Sembiring omong tentang bagaimana hubungan Arnoldus dan Prenademet. Saya buat lagu antara Yosef Prenademet dan Arnoldus, nanti saya putarkan. Namun saya buka untuk sebentar mempersiapkan masing-masing. Jadi bagaimana kita membangun persaudaraan kita di tengah-tengah paroki atau di mana kita berada. Jadi persaudaraan itu akan dangkal bila hanya berhenti di acara. Artinya begini, perlu ruang berbagi cerita, berbagi pergumulan, mendengarkan pengalaman. Karena itu sharing kelompok itu penting, kesaksian iman sederhana itu bagus sekali, doa spontan, lintas komunitas mengungkapkan siapa diri kita masing-masing. Namun tetap online, saya putarkan lagu Satu Hati, Yosef Prenademet dan Arnoldus yang
setia, melangkah jauh tinggalkan tanah asalnya, dalam kerja dan penuh persembahan firman hidup, kau wartakan dengan cinta. Allah sendiri yang memberi pertumbuhan, berbeda jalan, satu panggilan disatukan dalam kasih dan perutusan Tuhan. Iya, para sahabat Soferdia dimanapun Anda berada. Jadi ini penting sekali, persaudaraan sejati itu tidak berhenti setelah acara selesai. Perlu ada tindak lanjut, perlu ada komunikasi berkelanjutan, perlu kegiatan bersama selanjutnya. Karena itu pentingnya jejaring lintas paguyuban, agenda pelayanan bersama, rasa rindu untuk bertemu kembali, kan begitu. Nah, bagaimana Pak Agus, Eva, Mas Anton, siapa lagi yang online bersama kita yang terhubung dengan radio Pelita Jiwa? Silakan. Ya, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Romo. Iya. Memang benar sekali. Jadi memang begitu pentingnya kita itu membangun kekeluargaan dan persaudaraan dalam membina, terus kita berkomunikasi untuk bisa melaksanakan program dengan baik. Lalu juga menurut Romo tadi juga sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah kita capai. Jadi memang itu sangat sesuai dengan apa yang kami tempuh di Soferdia Juanda sekarang ini. Kami memang sedang gedol-gedolnya terus merajut persaudaraan itu lewat walaupun pertemuan-pertemuan santai sebulan atau 2 bulan sekali, lalu juga di dalam antar personal maupun komunitas, antar kategori di paroki, juga antar Soferdia paroki satu sama lain dalam bentuk pertemuan distrik, baik dari pengurus maupun juga kita ada pertemuan rutin di hari Senin ketiga. Kalau tidak ada aral melintang ini, sebenarnya itu program bulanan dari distrik. Beribadat atau misa bersama dilanjutkan dengan ramah tamah. Ini juga sangat penting bagi kita. Jadi pertemuan itu tidak hanya rapat dan ibadat saja, tapi juga ada implementasinya dalam bentuk pembinaan persaudaraan maupun dalam
merealisir kegiatan-kegiatan itu, misalnya dalam bakti sosial, dalam kunjungan bersama, lalu perhatian-perhatian kita terhadap arahan dari sebagai sopir dia awam, sebagai SPD awam dimanapun kita berada. Sementara begitu Romo dari kami. Terima kasih. Silakan siapa? Mas Anton, Pak Sembiring menanggapi, monggo. Ya, kalau saya memandang Saferdia Jogja ini selain baru juga unik karena tidak berafiliasi di dalam pastorialan paroki SVD khususnya ya, tetapi justru ini yang terbayang dalam hati saya dan pikiran saya bahwa dengan lintas paroki persaudaraan ini akan semakin karena melintasi batas. Jadi kemarin kami berusaha untuk mengawali, tetapi karena kemarin juga hujan, jadi beberapa pamit untuk tidak bisa hadir. Tapi kami pun secara tiba-tiba kemarin juga ada saudara kerabat datang jauh sehingga saya tidak mengikuti adorasi sehingga harus pulang, keburu-buru pulang karena saudara juga batas waktunya sempit. Nah, tapi saya melihat bahwa menarik apa yang dikatakan Pak Agus bahwa katakanlah setiap Senin ketiga adorasi Roh Kudus ini menjadi sarana mengikat secara spiritual, secara iman, di samping untuk mengikat kekerabatan, keguyuban dari para anggota secara tanda petik ya, secara organisasional. Tentu di dalam kehidupan konkret ya seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi bahwa dengan saling berkunjung, mengunjungi bakti sosial dan sebagainya, itu adalah saya rasa buah-buah dari Saferdia yang harus kita lakukan. Saya rasa itu awal-awal ini. Sebelumnya mungkin Pak Sembiring ini tinggal di Galaksi kah Pak Sembiring? Arnoldus Pak. Oh di Arnoldus. Arnoldus. Iya. Oh iya, dulu saya juga di Arnoldus di bulak kapal belakang Toyota, lalu karena pemekaran pindah di Taman Galaksi. Oh iya. Pemekaran kembali, lalu terakhir saya pindah masuk paroki kota wisata. Pemekaran lagi ke Bandar Lampung dan sekarang memekarkan sendiri dekat Romo Agus di Jogja. Ya, itu salam kenal Pak Sembiring. Ya, makasih Pak. Ya. Baik, enggak. Ya, itu pengalaman saya di dalam keguyuban Saferdia yang baru ya sebulan inilah. Ya, monggo Pak Sembiring. Ada tanggapannya atas apa yang disampaikan kedua teman kita? Ya, terima kasih Mo. Dan pertama untuk Jogja, ya saya ucapkan ya selamat bergabung ya Bapak. Ya, saya lihat di grup kemarin, sepertinya Bapak dulu pernah ada juga kenal Pak Aris juga katanya selamat untuk teman saya katanya di Jogja ya. Pak Aris Suwarno ya. Iya, Pak Aris Warno kenal katanya sama Bapak. Saya kan itu ya. Jadi selamat ini untuk sopir dia Jogja. Kalau saya juga kalau kemana-mana juga, kalau anak saya kan kebetulan 4 dulu semuanya di Jogja atau Magelang. Nah, jadi selalu nginap di Soperdi. Ya, Romagus ya. Sudah puluhan tahun selalu lebih senang, nyaman. Jadi seperti Pak Anto tadi ya, Pak Anto ya? Ya, Pak Anton, ya. Pak Anton ya. Dan Pak Agus tadi menyampaikan bahwa memang komunikasi yang antara kita, antara sopir dia paroki seprovinsi ya. Jadi saya bangga dan senang ya Pak Anto ya. Ini mana-mana berkembang sopir dia ya. Jadi kita juga komunikasi kalau kita ke Jogja, ke Palangkaraya atau mana.
Ya itu ada sahabat kita, ya sahabat kan gitu kan. Jadi saya juga kemarin baru ikut tabisan di Kalimantan Timur yang belum pernah saya ikut ini, ikut ke sana tabisan, ya senang. Jadi umat juga atau yang aktivis gereja sana, oh ini ternyata sopir dia katanya Jakarta atau mana gitu kan, yang sangat mendukung mereka juga mengembangkan ya supaya mereka juga di sana bentuk sopir dia kayak usul-usul juga gitu kan. Biar tambah ringan ini kita komunikasi, kita saudara kita juga kemana-mana ada sahabat kita tempat numpang namanya. Gitu Pak Agus ya. Iya. Itu aja sharing saya mau ya. Iya, Pak Sembiring. Jadi sejak Januari ini, jadi siaran kita interaksi macam ini nanti bisa sama teman-teman. Misalnya hari ini sebenarnya dari Juanda yang akan siaran mungkin belum bergabung, tapi lain kesempatan nanti Pak Sembiring dari Arnoldus bisa siaran bersama teman-teman. Yang penting saya mengatur lagu di sini, mengatur ini, nanti kita berikan tema, kita bicara tentang apa. Nah, kita mau dengar sedikit sopir dia muda. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Kita coba dengarkan ya. Siapa Eva? Ya. Para pendengar Radio Gema Soferdia. Perkenalkan, nama saya Eva, Ketua Soferdia Muda. Saya ingin sharing sedikit tentang tema kita pada hari ini. Iya. Iya. Tema kita pada hari ini. Menurut saya cukup menarik tema kita pada hari ini. Alasannya apa? Karena membangun persaudaraan lintas paroki. Itu kenapa? Dengan adanya membangun persaudaraan lintas paroki, kita jadi mendapat banyak teman baru yang awalnya hanya kenal dengan sesama paroki, akhirnya banyak mendapat teman dari lintas paroki. Semoga dengan membangun persaudaraan lintas paroki, kita semakin mendapat banyak teman dan mau bergabung di Soferdia, khususnya anak-anak muda. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Eva. Dan ini kita akan mendengarkan sebuah request. Standby dulu ya, bisa dengarkan lagu-lagu ini juga di HP. Ibu Stefani Soferdia Santo Paulus Juanda. Setahun berlalu, terima kasih Tuhan. Wah, kita dengarkan ya, menikmati lagu kiriman dari Ibu Stefani Juanda. Iya. Oh, sabar sebentar. Oh, ini ada sesuatu. Sabar sebentar. Ada sesuatu. Coba. Oh, ini dia. Oke. Iya. Mana dia? Buka tautan. Ya, ini dia. Kiriman dari Ibu Ingin Stefani. rambut kembali hitam berkilau, tampak 10 tahun lebih Iya, muda, nggak ada perlu iklan bingung, sedikit cukup ya. pakai Herbal Shampoo. Iya. Setahun panjang ku jalani, langkah tertatih hati mencari. Ada tawa, ragam tangisan, namun kau setia menemani. Aku ada sampai hari ini karena tanganmu melindungi. Terima kasih Tuhan Yesusku untuk setahun yang berlalu.
semakin banyak ini yang online. Silahkan, selamat datang semua sahabat-sahabat. Silakan Pak Anton atur pembicaraan kita. Iya, Mas Anton. Iya. Selamat sore Pak Joko, Pak Bowo, para sahabat pekerja Provinsi Jawa. Ini telah bergabung Pak Joko Sisoyo, ini Ketua Sofergia Jogja. Kemudian bergabung juga Bapak Bowo, ini Wakil Ketua Sofergia Jogja. Silakan Pak Joko atau Pak Bowo untuk memberikan salam sapaan, salam Sofergia kepada para sahabat kita dan bisa berbagi pengalaman berkaitan dengan bagaimana kita membangun relasi Sofergia antar paroki, terutama di Yogyakarta ini. Monggo silakan. Selamat Pak Joko. Iya, Pak Joko, selamat datang. Mohon maaf Pak Joko masih di luar. Oh, Ibu ya, monggo Ibu. Ibu. Iya, monggo. Mas Jawa. Nggih Pak, nanti gabung. Iya. Ya. Monggo, kalau gitu Pak Bowo, silakan. Mas Bowo. Terima kasih waktunya Pak Iya. Anton. Selamat Iya. sore Pater Murtida dan juga selamat sore untuk semua teman-teman yang bergabung pada sore hari ini. Sore. Perkenalkan, Selamat nama saya sore. Yohanes. Iya. Ya, halo. Iya. Halo. Silakan dulu. Ya. Silakan Pak Bowo. Oke, saya lanjut. Selamat sore untuk semua yang bergabung dalam pertemuan sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore Pak Bowo. Monggo. Berkah dalam. Dekat dalam. Ya. Untuk sore hari ini temanya apa Pak ya, Pak Anton? Atau hanya sekedar kita Ya, Membangun persaudaraan lintas paroki. lintas paroki. Oh, ini selamat datang Ibu Brigita, Pak Agus, Pak Indra, Mbak Eva ini. Ya, Ibu Brigita, selamat sore. Bendahara Sofergia Jogja. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, Ibu Brigita, sore hari ini kita sedang sharing bagaimana kita bisa membangun persaudaraan Sofergia yang kebetulan kita Jogja unik ya, antar paroki, dan ini menjadi penting bagi kita. Kita sedang menimba pengalaman dari para sahabat Sofergia Jakarta, Bekasi, dan Surabaya. Dan ini kita akan mendengarkan harapan-harapan dari bersama Jogja ya, berkaitan dengan bagaimana kita bisa membangun keguyuban persaudaraan Sofergia antar paroki ini. Monggo Pak Bowo atau Ibu Brigita. Ya, saya perkenalkan, ini Ibu Brigita, ini travel tour, Pak. Sembiring barangkali tertarik, ini Bu Brigita mengantar tur Asia dan juga ke Larantuka, ke Porta Santa. Ini Ibu Brigita dari paroki Babarsari. Babarsari, Pak Ya. ya, terima kasih. Salam Perkenalkan. kenal semua yang belum kenal. Ya. Iya. Udah kenal belum? Kalau yang datang hari tanggal berapa itu ya sudah kenal. Yo, yang dari Surabaya, ya. Oh, yang dari Surabaya, Pak Agus. Ya. Adakah di sini Pak Agus? Ada. Ini loh. Pak Agus, Pak Edi, Bu Leni, Bu Agus. Ya, ini Bu Agus juga ada di samping saya. Wah, sehat semua ya Bapak Ibu.
Sehat. Terima kasih. Puji Tuhan. Iya. Bu kita. Monggo. Jadi saya menyela sebentar ya, mohon waktunya sebentar saja, Ya, mungkin 2-3 silakan. menit. Ya, silakan. Terima kasih kebersamaan kita semua, Soferdia Jogja dan juga ada yang dari Surabaya. Terima kasih untuk Jakarta. saudara-saudara sudah bergabung dengan saudara-saudara kita yang di Jogja. Kita baru saja terbentuk untuk kepengurusan Soferdia. Semoga kepengurusan ini membawa kita semua dalam persaudaraan dan persatuan sebagai anggota Soferdi. Selanjutnya saya mohon maaf tidak bisa terus karena masih menunggu adik saya di rumah sakit. Ini saya dari rumah sakit. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa mungkin sampai selesai. Sebentar lagi saya akan off terus menunggu adik saya. Begitu untuk semua anggota Soferdi. Terima kasih atas kebersamaannya. Ya, semoga adiknya sehat. Ya, Semoga kalau saya mau penegasan tentang pentingnya persaudaraan, persaudaraan akan berhasil bila orang pulang dengan hati yang lebih hangat dari suatu pertemuan tentunya. Sekat paroki dan paguyuban sudah tidak ada lagi. Disitulah kemudian muncul kesadaran kita sungguh satu saudara. Kita seatap, kita seudara. Karena itu saya mau tekankan sebagai Soferdia, peran utama kita adalah menjadi jembatan, bukan tembok pemisah. Menyatukan, bukan mengelompokkan. Menghidupi persaudaraan, bukan hanya membicarakannya. Kan begitu? Ini peran kita sebagai Soferdia. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Monggo. Terima kasih Romo, saya tak sedikit memberikan respon untuk pengarahan Romo tadi. Jadi sebelumnya saya juga bersyukur seperti di Jogja ini, karena Jogja istimewa, ada lagunya Jogja istimewa itu. Nah, memang dari sejarahnya dulu itu Soferdia itu atau bibit-bibitnya itu ditumbuh bukan dari paroki tapi justru dari kelompok. Pertama kali kalau sejarahnya kan di Malang ya, Bruder Loren itu membentuk kelompok SPD Awam tahun 87 kalau tidak salah. Kemudian kembang jadi Soferdia. Nah, dalam perjalanannya beberapa tahun 90, 2000 dan sebagainya dikoordinir oleh paroki-paroki yang ada di Surabaya. Ada paroki, ada 6 paroki. Tapi untuk belakangan ini memang tidak hanya di paroki, bahkan ini ada terobosan dari Romo Mur ini membentuk Soferdia di Batu. Ini Batu itu bukan paroki ya, kan di Biara Roh Kudus, bentuk kelompok. Kemudian setelah itu saya juga pernah mendapat kesempatan untuk workshop lay partners untuk 8 negara di Filipina. Waktu itu kami juga melihat banyak negara-negara di luar kita itu justru mengandalkan bukan dari paroki atau parish SPD, tapi kelompok-kelompok kecil itu membentuk semacam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan pedulian kemasyarakatan, lalu ada yang mendirikan college gitu ya, semacam SMA perguruan gitu ya, di Australia, di Hong Kong, di India itu juga banyak kelompok-kelompok yang peduli pada kepedulian sosialnya tinggi untuk dalam kegiatan Soferdia itu. Juga di Filipina juga begitu. Nah, untuk di kita ini memang tahun-tahun 2000 dan 2015 dan sebagainya itu
banyak terfokus oleh paroki-paroki yang dipimpin oleh Romo SPD. Kemungkinan nanti ada, sekarang ini mungkin juga dirintis oleh Romo Murtike. Ini ada kelompok-kelompok yang tidak hanya tergantung dari paroki yang dipimpin oleh Romo SPD. Jadi di Batu dan di Jogja ini saya sungguh sangat apresiasi. Karena pada kenyataannya juga paroki-paroki yang dipimpin oleh Romo SPD itu tidak selamanya dipimpin SPD. Seperti paroki kami itu beberapa tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu dipimpin SPD, sekarang dipimpin oleh dari Romo lain atau dari PR. Juga pegesangan. Halo? Juga pegesangan. SS. Itu. Nah, sekarang yang murni SPD cuma di Salib Suci dan BIP, yang lainnya sudah mulai dicampur, ada yang langsung diganti SPD ke PR dan sebagainya. Nah, dengan kejadian-kejadian seperti ini kita memang harus berpaling bahwa Soperdia itu tidak menggantungkan lagi pada pembentukan yang dirintis oleh Romo Paroki SPD. Jadi, apa yang dirintis Romo Mur ini baik sekali, menginspirasi kita semua agar bisa berkembang. Misalnya di Jogja nanti bisa berkembang atau dimekarkan lagi, bukan misalnya ada Soperdia kelompok angkatan udara itu ya di dekat ini, di dekatnya Romo Mur itu juga bisa nanti tergantung perkembangan. Di paroki saya sendiri, saya itu tidak seperti Romo tadi, tidak dipagari oleh paroki, tapi kami juga mengundang teman-teman paroki lain yang kebetulan di parokinya tidak ada Soperdia. Seperti kalau di Surabaya ada Santo Yusuf Karangpilang, itu tidak ada Soperdianya, ada beberapa teman yang masuk ya. Kan ada paroki Yakubus di Citraland, juga kami undang untuk bergabung dengan Soperdia Paulus. Sementara begitu Romo, jadi kita tidak lagi menggantungkan pada terbatas pada paroki-paroki yang dipimpin oleh SPD. Iya. Bisa kita mekarkan dengan leluasa. Terima kasih Romo. Iya, saya lihat itu ada Soperdia Muda online, Eva. Halo, Eva. Halo. Iya, halo. Ya, coba sedikit tentang Soperdia Muda berkaitan dengan lintas paroki karena baru ada di distrik Surabaya. Coba cerita sedikit. Iya, kalau dari pengalaman dari Soperdia Muda, waktu itu kan cuma ada beberapa ya, cuma 15 atau berapa. Terus setelah itu dengan persaudaraan lewat mereka mengenal teman-teman baru. Lah, puji Tuhan baru-baru ini bergabung lagi. Jadi total kita Soperdia Muda itu ada 40 orang. Dan kita bulan depan itu mau merayakan hari ulang tahun Soperdia Muda yang ke-3 tahun. Itu aja sih. Iya, baguslah dikembangkan dan terutama perjumpaan itu penting. Ya, perjumpaan lewat online kah supaya orang selalu merasa kita ini ada kebersamaan, ada persaudaraan. Itu penting. Iya. Ya, monggo. Monggo. Iya, ini juga ada permintaan lagu dari Eva kelihatan ini. Ya, kita coba nikmati sebentar. Bisa dengarkan lagu lewat HP yang sedang dipegang. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir
Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Iya. Kalau masih ada sesuatu, silahkan langsung nanti sambil kita putarkan lagu. Kalau ada sesuatu, Mas Anton, Pak Sembiring, monggo. Lentik indah matamu, Ya, Mas Anton. manis senyum birumu. Halo. Ya. Rasa ini tak tertahan. Dari Bekasi masih ada sesuatu yang ingin disampaikan. Monggo Pak Sembiring. Halo. Selamat sore Mo. Iya. Teman-teman. Cuma menginformasikan persiapan kita untuk Kapital 3. Oke, ya. Biar dia masih jauh. Oh. Kira-kira bulan November lah Oh, masih setahun. informasinya. Setahun. Iya betul. Persiapan ya. Itu terutama yang jauh di luar pulau ya, Romo ya. Iya. Biar kita nanti lebih kenal lagi kalau di Leduk ya. Iya. Di Leduk Cisarua. Oh, di Cisarua ya. Iya. Ya. Kira itu aja. Dari orang biasa. Iya, para sama saudara, para sofer dia dimanapun Anda berada, kita telah berinteraksi, berbincang-bincang. Jadi semoga nanti sofer dia yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Bali, inilah wadah kita untuk saling menginformasikan, untuk saling meneguhkan, dan untuk berbagi. Sehingga kita yang mulai down semangat kembali, kita yang telah semangat tambah semangat kembali. Nah, itulah sarana kita melalui Radio Gema Jiwa, Pelita Jiwa, dengan siaran Gema Soferdia. Iya, tidak dinyana ini sudah hampir 1,5 jam kita berbincang-bincang. Jadi dengan begini acara kita malah lebih menyentuh, lebih mengena, lebih itu ya. Dan masih ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Iya. Ya, Pak Agus, barangkali ada masih sesuatu yang ingin disampaikan? Baik Romo, saya terima kasih sekali dapat bisa berkomunikasi dengan banyak teman ini. Pak Sendiri, kita, Pak Anton dan semuanya, Pak Jaka. Semoga komunikasi kita ini terus kita pupuk ya, kita tingkatkan lagi menjadi kasih persaudaraan bersama Soferdia dimanapun, sebagai teman seperjuangan untuk bisa melaksanakan
karya sebagai SPD Awam ini dengan sebaik-baiknya. Kita saling menginspirasi, kita saling menyemangati dan memberikan motivasi satu sama lain. Terima Ya, kasih. Romo selalu semangat untuk membimbing kami semua, Romo. Terima kasih, terima kasih. Abang Sembiring. Iya. Terima kasih juga. Iya. Ya, nanti kapan nanti kalau ke Jakarta saya mau mancing ya. Mau mancing nanti. Ya boleh. Iya. Silakan. Dengan senang hati. Oke. Ya, Ibu Sembiring yang ada di sampingnya Bapak ini, selamat sore. Selamat sore, Bu. Horas. Itu Bu Agus. Ya. Yo, selamat sore Bu Agus juga yang ada di sampingnya Pak Agus itu. Iya. Nah, kita kita Mana Romo ada di samping ini ya? Ada instingnya bagus ya. Iya. Instingnya Romo. Iya, luar biasa ini, luar biasa ya. Oke, terima kasih dan kita akan mengakhiri perjumpaan kita dengan himne Bapak Arnold Jansen, Cahaya Bangsa-Bangsa. Ya, ini lagu kelihatan juga sudah tersebar sampai Flores. Ini lagu ciptaan saya ya. Ini lagu himne Bapak Arnold Cahaya Bangsa-Bangsa. Mari kita dengarkan. Iya. Oh dia enggak berputar ini. Iya. Kenapa dia enggak berputar ini? Saya putarkan yang lain nih. Iya. Bapak Arnold Jansen. Iya. Ini dia. Loh, kenapa dia ini? Oh, Bapak Arnold Jansen. Lagu ini dia. Visioner besar, hidup sederhana, hatimu kudus, warisan doa dari orang tuamu, membentuk engkau jadi imam. Terima kasih Bapak Ibu, sopir dia, dimanapun Anda berada. Inilah Gema Sopir dia. Engkau melihat cahaya Tuhan dengan iman teguh. Sampai jumpa di kesempatan mendatang hari Selasa mendatang. Oke, ciao. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam.
kita telah mengikuti perjumpaan kita lewat radio. Kita ingat dan kita percaya. Nah, ini satu yel-yel kita ya. Kita coba dengarkan ya. Iya. Kita adalah saudara, semangat kita hidup, misi berkarya, demi sabda Allah, seperti yang yes, yes, hip hop hooray. Iya, Gema Safardia. Kita adalah saudara, semangat kita hidup, bermisi berkarya, demi sabda Allah, seperti yes, yes, hip hop hooray. Kita adalah saudara, semangat kita hidup, bermisi berkarya, demi sabda Allah, seperti yes, yes, hip hop hooray. Iya, itu yel-yelnya Gema Safardia ya. Halo. Iya. Ini dia. Iya. Iya, ini dia. Dengarkan Gema Safardia, suara iman, harapan kasih yang membara. Safardia, partner sesiden, bersatu berkarya berbagi. Mari bergabung bersama kami. Safardia. Iya, sampai jumpa. Ciao.